وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, nikmat beserta iman, ihsan dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan yang penuh berkah insyaallah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah panutan bagi kita semua, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran Al-Karim yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Hafiz Syukri. Kepada petugas waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh minasyahidin wa syahid. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran Karim tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah yang berbahagia, marilah kita melangkah pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu pengajian rutin Ahad pagi, yang mana pagi ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Masail Sofa Abu Mumtaz SHI dengan bertemakan hancurnya negara karena penguasa yang fasik. Kepada Al-Ustaz yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar masih 50% ya semangatnya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagus 100%. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa id aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Wa qad qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, para hadirin, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah Allah masih dan senantiasa tidak pernah bosan untuk melimpahkan nikmat kepada kita semua dengan berupa nikmat sehat, nikmat sempat, kemudian juga nikmat iman, nikmat Islam. Ini nikmat ini begitu mahal, termasuk hadirnya panjenengan bapak-bapak dan ibu kesini di tempat ini bukan sembarangan. Ini dinilai apapun tidak bisa. Anda kata demo dibayar begitu nggak bisa. Kenapa? Kata Nabi, la ghadwatun aw raykhatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha, rawahu Bukhari. Jadi jenengan berangkat pagi, injing-injing berangkat, sore berangkat, saat perlu sabilillah, dalam tanda kutip sabilillah dalam makna yang luas, tidak hanya perang. Itu kata Nabi, nilainya jenengan berangkat pagi-pagi ini, atau mungkin bisa dari sore hari atau waktu apa saja dalam rangka untuk sabilillah, itu kata Nabi nilainya khairum minad dunya wa ma fiha. Masyaallah, lebih baik nilainya daripada dunia seisinya. Apa ada orang datang mau membela kelompoknya dibayar sampai dunia seisinya? Tidak ada. Paling 100.000 sudah berangkat.
Masya Allah, 1.000. Astagfirullah, begitu murahnya harga diri kita. Oleh karena itu para jamaah sekalian dan bapak dan ibu-ibu yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, kali kedatangan panjenengan ini dinilai dengan uang, dinilai dengan dunia, tidak ada apa-apa. Artinya begitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita dengan rangka untuk ditolabul ilmu. Jadi menuntut ilmu itu mahal. Dan karena begitu mahalnya dan karena begitu pentingnya, suatu ketika Nabi dimintai fatwa, dimintai nasihat oleh seorang sahabat ketika dia sedang wukuf di pada Arafah. Orang wukuf di Arafah ngapain? Itu doa sebanyak-banyaknya. Tapi Nabi masih menyempatkan untuk menjawab dan memberikan fatwa kepada seorang sahabat. Artinya thalabul ilmi, menuntut ilmu itu masih lebih afdol dibanding sedang doa, zikir. Sampai Nabi menyempatkan diri, padahal Nabi juga berdoa saat itu, tapi masih sempat untuk bisa memberikan jawaban karena diminta fatwa oleh sahabat yang lain. Ini para ulama mereka menjelaskan, oh kalau begitu, nah ini berarti thalabul ilmi itu luar biasa keutamaannya. Pada jamaah sekalian yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, saya mulai kajian kita ini dari ayat ya. Dan kita akan bahas kajian tematik ini ayat dari surat Al-A'raf. Surat Al-Isra ini ayat 16. Surat Al-Isra ayat 16. Tadi yang saya bacakan. Sebelumnya coba kita melihat bagaimana renungannya. Kita renungan dulu. Coba perhatikan di sini. Begitu pentingnya pemimpin. Kepemimpinan adalah salah satu aspek dianggap sangat penting dalam Islam. Hal ini bisa dilihat begitu banyaknya ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahas. Karena pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Makanya luar biasa. Sampai-sampai Nabi, coba diperhatikan di ayat berikut. Sampai-sampai seriusnya Islam memandang masalah pemimpin. Kata Nabi, "Idza kana thalathatun fis safar falyu'ammiru ahadahum." Maka jika ada 3 orang yang bepergian, maka harus diangkat 1 sebagai pemimpin. 3 orang, ini bukan 1 negara, bukan 1 kecamatan, bukan 1 kabupaten, bukan 1 wilayah, apalagi negara. 3 orang sedang safar, itu saja diangkat 1 sebagai pemimpin. Kenapa? Karena biar jelas maunya kemana, tujuannya kemana, mau cari apa, nanti kapal ini berlabuh di mana, kalau naik kendaraan nanti turunnya di mana. Itu yang menentukan pemimpin. Bahasa hadisnya, tidak falyu'ammiru ahadahum, hendaklah 1 orang yang jadi pemimpin. Maknanya yang menentukan langkahnya termasuk sebuah negara, apalagi lebih besar lagi sebuah negara. Ini pun luar biasa pemimpin. Kemudian bukti kedua, kisah bagaimana pembaiatan Abu Bakar di Syaqifah Bani Sa'idah ketika itu saat pasca wafatnya Nabi SAW. Saat itu Nabi SAW meninggal pada hari Nabi meninggal hari apa, Bu? Halo? Hari Senin. Okay. Nabi meninggal hari Senin. Semua hafal Nabi meninggal hari Senin. Kemudian Nabi dimakamkan hari Rabu. Pintar-pintar sudah ibu. Nanti saya bisa belajar dari ibu. Jadi Nabi dimakamkan hari Rabu. Dasarnya mana? Nah ini nggak tahu.
Dasarnya apa? Nabi SAW dimakamkan hari Rabu. Saat itu saya menelisik dari mana ya sumber kitabnya. Saya ketemukan satu kitab namanya Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, Abu Fida Ibnu Katsir. Terkenal yang punya tafsir Ibnu Katsir. Dia punya kitab lagi namanya Sirah An-Nabawiyah. Itu ada 4 jilid kitabnya. Cetakan Darul Kutub Ilmiah atau Darul Fikr. Dia ada di rumah di perpustakaan. Nah, di sana di jilid yang keempat, nah baru kita temukan. Ternyata Nabi meninggal hari Senin, baru dimakamkan hari Rabu. Berarti terlambat memakamkannya. Padahal ada kata kita, waduh terlalu. Padahal kita harus percepat kalau Anda meninggal. Harus kita cepatkan untuk segera dimakamkan. Kenapa kok terlambat? Karena saat itu nggak ada pemimpin. Siapa? Nabi nggak nunjuk. Ya Abu Bakar, saya ini meninggal ya, kamu jadi pemimpin. Kan enak, udah beres sahabat. Ternyata tidak. Saat itu pemimpin belum ada, belum terbentuk. Kalau mau misalkan diadakan pemilu, wah berapa hari, berapa bulan untuk persiapan. Nabi, siapa yang ngurusi jasadnya? Masya Allah. Ini mau dicek di sana, hampir semua kitab fikih tentang membahas tentang kitab janaiz dan meninggalnya Nabi akan kita tahu hadis ini. Kemudian saat itu akhirnya dibaiatlah Abu Bakar ketika dengan melalui perantaraan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu melihat, kalau kita dulu di saat Nabi sakit, Nabi melimpahkan atau mewenangnya untuk jadi imam sholat kepada Abu Bakar. Kata Umar, apa ini bukan isyarat kalau sebenarnya Nabi itu memberikan isyarat bahwasanya tapu kepemimpinan itu diberikan kepada Abu Bakar. Jadi yang menjadi nilai siapa yang akan melanjutkan tapu kepemimpinan itu adalah orang yang menjadi pemimpin sholatnya, yang menggantikan badal sebagai imam sholat. Paling tidak kualitas keimanannya, kualitas sholatnya, kualitas ibadah-ibadahnya hampir mirip dengan Nabi SAW. Itu dalam Islam, tapi tidak tahu dari kita. Ya sudah, siapa yang banyak yang menang. Walaupun dia pencopet, banyak pendukungnya ya tadi. Itu negara di demokrasi begitu. Itu. Tetapi memang kalau misalkan pendukungnya banyak, yang bagus-bagus ya bagus. Oleh karena itu ini penting untuk kita pahami bagaimana kedudukan Islam ini begitu penting, pemimpin di dalam Islam begitu penting. Kemudian kita bahas ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang akan kita kupas perlapat satu-satu ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita perhatikan ayatnya. Saya akan nganjuk rata-rata bahasa Jawa gitu. Nah, saya pakai bahasa Jawa artikannya. Karena di pesantren rata-rata pakai bahasa Jawa. Wa idza aradna lan nalikane ngarepake ingsun Allah. Anuhlika yen to ngrusak ingsun, yen to ngejur ingsun, bahasa Indonesia Surabaya. Qaryatan ing desa, ing negeri, kaum umat bisa masuk Korea. Amarna mes merintahake ingsun mutrafiha wong sing sugih-sugih, wong sing oleh keluwihan nikmat ing dalam desa.
Fafasaku fiha, mongko padha fasek sapa wong akeh. Siapa? Mutrafun. Nanti siapa mutrafun? Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Kalau terjemahnya depan. Fahaqqa 'alaihal qawlu, maka berhak wajib hak 'alaiha ing atase negeri Korea apa al-qawlu, ketetapan Allah, ucapan Allah, maksudnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fadammarnaha, mongko ngejur ingsun ha ing Korea negeri tadmira ing khale ngejur temenan. Ini bahasanya ayat ini begitu tegas banget. Enggak banyak tafsir pun orang akan paham. Apalagi kalau misalkan kita melihat sekian banyak tafsir, Masya Allah, semakin bertambah jelas, semakin bertambah gamblang bagaimana pengaruhnya pemimpin yang luar biasa. Ini yang kita lihat. Sama dulu. Wa idza aradna, dan saya tidak menerjemahkan, bahasa Indonesianya nggak ada. Wa idza aradna, monggo dicek ya di terjemah Jepang atau terjemah. Dan apabila aku ingin apabila aku ingin berkehendak an-nuhlika, untuk menghancurkan qaryatan, sebuah negeri. Negeri mana ini Ustaz yang dihancurkan oleh Allah? Negeri mana saja? Karena di sini menggunakan qaryatan. Nah, ini ada ustaz yang dari ngontor tahu qaryatan bentuknya nakiro apa ma'rifat? Nakiro. Iya. Qaryatan tanpa alif lam. Artinya negeri mana saja bisa berlaku. Termasuk bukan hanya Mekah, bukan hanya Madinah, Mesir, Syria, Damaskus, bukan. Termasuk negara Indonesia pun bisa berlaku ayat ini. Jadi kalau begitu informasi dari Allah ini, apabila aku ingin menghancurkan sebuah negeri, negeri mana saja, termasuk Indonesia. Amarna mutrafiha. Sebelumnya kalau mau Allah menghancurkan, nggak langsung dihancurkan, nggak mungkin Allah menghancurkan negeri itu tanpa sebab. Ternyata sebelum Allah menghancurkan, sama dengan ketika ada umat itu tidak mungkin disiksa oleh Allah sebelum Allah mengutus Rasul kepadanya. Kalau ada orang yang belum ada Rasul kepadanya, nggak bisa ya menuntut kepada Allah. Tapi nggak ada, pasti ada Rasul. Walaupun nanti Rasul yang dimaksud di situ bisa Nabi, yang dimaksud di situ adalah termasuk mewakili dari Nabi, siapa? Para kiai, para ustadz, para ulama yang menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan hadis. Nah, akhirnya sebelum negeri itu dihancurkan oleh Allah, amarna mutrafiha. Nah, di sini aku perintahkan dulu. Nah, ini adalah lafadznya amarna, jelasnya. Mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Terjemah depan. Mutrafun, nanti kita lihat bagaimana tafsirnya ya. Fafasaku fiha, tapi ketika diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi justru mereka fasik. Nah, kata-kata fasik ini apa? Hampir mirip dengan bohong, tapi beda bahasa Arabnya. Kadhib, beda. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka berhak dari negeri itu, ketetapan Allah akan berlaku di negeri itu. Apa ketetapan Allah itu? Fadammarnaha tadmira, maka kami akan hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Masya Allah. Ini kalau dengan belajar bahasa Arab tahu kata-kata tadmir ini bukan hanya sekedar hancur biasa, udah lulu lantak habis. Kalimat ini termasuk pakai singgung balaghah tadmir untuk mas tadi sangat sudah hancurnya, sudah berlipat-lipat. Masya Allah. Saya berharap mudah-mudahan kita berdoa pada Allah dengan tempat yang berkah ini, mudah-mudahan bukan negeri Indonesia yang dimaksud oleh Allah. Hancur sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti apapun bentuknya, nah kita lihat bagaimana penafsiran. Kemudian baca mas kalian yang cuma Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana talaah para mufassir ayat ini? Yang pertama,
Ikhtalafal qurra fi qiraati qawlihi amarna mutrafiha. Kata-kata mutrafiha, amarna mutrafiha. Wa qara'at dalikal amatul qurra al-Hajjaj wa Ira Hijaz wa Ira amarna bil kasir alif. Jadi gini, ada banyak para ulama terjadi perbedaan, terjadi perselisihan tentang kata amarna mutrafiha. Ada yang menggunakan amarna tanpa sidah. Ada yang dimaksud, ada yang menggunakan amarna dengan sidah. Nanti kita lihat. Nah, kita lihat dulu bagaimana yang takwilnya. Wa idza qara dzalika kadzalik, kalau memang diartikan begitu ya seperti itu. Apa itu? Nah, ini kata-kata yang paling banyak. Tunjuknya sama aja. Apa pakai ini. Nah, dari ayat ini yang paling aghlab min ta'wili, jadi yang paling berdominan dari tafsir para ulama adalah amarna mutrafiha bitta'ah. Nah, aku perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu bitta'ah, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi fafasaku, justru mereka ini orang yang hidup mewah di negeri itu adalah mereka fasik. Fiha bi maksiatihim lillah. Mereka justru fasik kepada Allah, mereka bermaksiat kepada Allah. Wa khilafi amra, dan justru mereka menyelisih perintahnya. Kadzalika ta'wil katsirun min para ulama dari. Ini yang paling banyak penafsiran para ulama seperti ini. Tapi ada juga ta'wil yang berbeda ya. Misalkan qala Abdullah ibnu Abbas amarna mutrafiha qala bi ta'atillahi fa asaw, sama ini. Wa qara dzalika Abu Utsman amarna, ini beda ini. Bi tasdidil mim di makna al-imar. Nah, ini yang kita bahas. Ternyata ada lafadznya ini. Ngapunten, saya besarkan dulu. Nah, ini ada sidahnya betul. Ada sidahnya ya. Amarna. Kalau jenengan cek di dalam Quran tanpa sidah. Amarna, tipis, tanpa sidah. Tapi dari Abdullah ibnu Abbas, bersumber dari Utsman ini, Abu Utsman, ternyata ini adalah bisa dengan membaca amarna pakai sidah. Nah, kalau ini maknanya beda. Tapi kalau jenengan tadi misalkan membacanya amarna, kami perintahkan. Tapi kalau menggunakan kalimat nah, ini kalau menggunakan kalimat ini beda. Kalau pakai sidah, apa maknanya? Al-imarah. Apa itu? Kepemimpinan, keamiran. Kalau bahasanya jadi artinya bagaimana Ustaz? Apabila aku ingin menghancurkan sebuah negeri, maka aku jadikan pemimpin orang-orang yang kaya di negeri itu nanti yang memimpin kita. Kayaknya nggak tahu Indonesia cocok apa enggak ayat itu. Coba kita lihat, kita angan-angan aja. Kita melihat dari tafsir ini, mohon maaf, ini tafsir sangat terkenal. Tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, dan banyak tafsir-tafsir besar, tafsir babon-babon besar-besar, rata-rata minimal 10 jilid. Bisa 15 jilid, ada yang 20 jilid, besar-besar. Membahas tentang satu ayat ini, mereka hampir tidak jauh berbeda penafsirannya. Tapi ternyata di mana imarah, kepemimpinan. Jadi orang-orang yang mutrafun. Nanti kita lihat, coba misalkan saya akan masuk ke dalam ini dulu, Maktabah Samilah.
Nah, di sini nanti akan kita temukan bagaimana kata-kata mutrafun. Ini namanya shortcutnya. Misalkan di dalam surat Al-Isra ini ayat 16. Terutama lafaz yang dimaksud adalah kata-kata mutrafun. Ini lafaznya. Saya besarkan dulu. Nah, coba dilihat di Qur'annya. Nah, di sini coba perhatikan, nggak ada, Pak. Nah, amarna tanpa sidah. Ini dalam Quran juga begitu, nggak muncul. Ini apa? Jadi ternyata kemudian berjamaah sekalian yang cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini baru muncul. Nah, kalau begitu, orang-orang yang hidup mewah di negeri ini siapa? Tafsir berikutnya, tafsir Al-Baghawi misalkan. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha qara Mujahid amarna. Jadi tadi Ibnu Abbas, sekarang Mujahid. Itu pun membahasnya memberikan syiddah dari lafaz mim amarna, bukan amar, tapi amarna. Istasdid. Ai maksudnya apa? Salatna bisyiraraha fa'asau. Kami jadikan pemimpin atau kami kuasakan orang-orang yang mereka punya kapital, orang-orang yang hidup mewah itu untuk jadi pemimpin, untuk menguasai. Tapi mereka itu durhaka kepada Allah. Ini menurut tafsir Mujahid. Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Muridnya Abdullah Ibnu Abbas. Dengan bisa membaca tafsir ini. Kemudian Baqarah Hasan wa Qatadah wa Yaqub amarna bil mat ai aktsarna. Ada yang menggunakan amarna. Alifnya panjang tapi tanpa siddah di mimnya. Mimnya enggak ada siddah tapi a-nya yang panjang. Ini pun dibaca oleh Hasan dan Qatadah dan Yaqub, dan mereka adalah tabi'in dan mereka termasuk baca gitu juga pun. Nah, para ahli qiraah pun berbeda-beda, tapi artinya juga berbeda. Artinya berbeda. Apa yang dimaksud bilmat aktarna? Nah, ternyata kami akan perbanyak. Kami akan memperbanyak orang-orang yang kaya di negeri itu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk memimpin negeri itu. Tapi ternyata mereka bermaksiat, mereka berasau, mereka menolak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud dengan lafaz amarna, hanya banyak. Kemudian ada lagi dengan lafaz yang lain, hampir mirip nih. Amarnahum bitta'ah fa asaw wa yuhtama ayakuna ma'nau ja'alnahum umara. Nah, kami jadikan mereka itu umara. Apa umara itu? Pemimpin. Wa yuhtama ayakuna bimakna aktsarna. Ada juga yang mengartikan kami jadikan sebagai pemimpin, atau dengan boleh juga mengartikan kami akan perbanyak mayoritas untuk memimpin negeri itu dari orang-orang yang kaya. Ini ya, kita melihat tafsir-tafsir ini ngeri. Kenapa? Karena kayaknya cocok dengan negara kita. Mudah-mudahan bisa.
Kemudian ada lagi tafsir Al-Baghawi yang kedua, masih lanjutnya tafsir beliau. Waqtar Abu Ubaidah qira'at al-'ammah. Tapi Abu Ubaidah memang memilih bacaan yang umumnya orang apa amarna biasa. Li'anna al-ma'ani katsira. Jadi li'anna ma'ani talata bil-istamau bihi makna al-amru wa imar wa qasr. Akhirnya ternyata makna amarna itu bisa 3 makna dikumpulkan. Jadi dia mengakomodir dari beberapa penafsir. Akhirnya maknanya amarna mutrafiyah itu bisa dimakna al-amr, perintah. Juga bisa yang kedua kepemimpinan, juga bisa yang ketiga memperbanyak, kasrah. Ini yang kemudian berikutnya mutrafiyah. Nah, ini yang kita akan lihat. Siapa sih mutrafiyah? Kalau terjemahnya cepat diartikan orang-orang yang hidup mewah. Nih, yang buka terjemah di HP biasanya ada. Nah, jangan sampai HP kita nggak punya Quran. Ayat 16 dari surat 17, surat Al-Isra. Nah, di sini Allah menjelaskan al-mutrafiha. Siapa mereka ini? Allah menyatakan para ahli tafsir hampir semua sepakat, tafsir Jalalain, Al-Qurtubi, tafsir yang klasik aja cocok nama. Apa? Muna'amiha wa aghniya'aha. Nah, muna'am dari kata sidah, orang yang memiliki kelebihan nikmat, orang yang memiliki banyak nikmat. Wa aghniya'aha, dan para agniya di negeri itu. Para orang-orang yang kaya, kalau sekarang mungkin para miliarder, para pengusaha gitu, yang memimpin negeri itu, dan itu yang mengendalikan negeri kita. Ini informasi dari Al-Quran, bukan saya bicara politik. Ini Al-Quran. Dan cek silakan semua ahli tafsir, mau dicek semua ahli tafsirnya ada. Jadi bukan nantang, memang begini tafsirnya. Cuma nggak dikupas, nggak banyak orang-orang ahli politik yang ngerti. Ayatnya begini. Saya ketika baca, masya Allah ini seperti ini ayatnya. Coba saya menelusuri hanya beberapa tafsir, saya buka mungkin ada 10 tafsir saja. Kalau sampai ada yang 25, di tempat saya ini, di laptop saya ada sekitar 50 sampai 60 tafsir. Nanti di program softwarenya Maktab Samila itu lengkap, sampai ada saya itu satu-satu ada sekitar 50 tafsir. Dan hampir mayoritas ulama tafsir tidak jauh beda dengan ulama. Cuma nggak tahu, jarang diungkap oleh orang-orang dari negeri ini. Tetapi ketika orang-orang yang kaya di negeri itu memimpin, ketika orang-orang yang memiliki banyak nikmat itu di negeri ini memimpin, tapi justru kata Allah, fafasaku fiha, mereka justru fasik. Apa lepas? Nah ini di sini ada dijelaskan tafsir yang lain. Ada menjelaskan. Nah kemudian hampir juga ini Al-Qurtubi misalkan tafsir ini sama ini. Kemudian di Al-Qurtubi hampir mirip juga. Amarna bistasjid wa ya qira'atun ali. Jadi pakai siddah amarna. Kalau menurut Al-Qurtubi ini bersumber dari Ali bin Abi radhiyallahu anhu. Ada tadi Ibnu Abbas, nanti tadi Abu Utsman. Jadi kayaknya lafaz ini sudah banyak dipakai. Cuma mayoritas ahli qiraah yang dipakai di Quran yang mushaf-mushaf sekarang ini tanpa siddah. Jadi amarna mutrafiha. Fa idza fa'alu dzalika ahlaknahum. Apabila mereka sudah fasik dari pemimpin-pemimpin itu, penguasa-penguasa itu yang jelek-jelek itu, mereka penjahat, banyak yang jahat gitu bahasanya. Salatna siroroha, kami akan kuasakan orang-orang yang memimpin itu justru orang-orang yang jelek. Kalau bahasa kasarnya, yang memimpin negeri itu banyak penjahatnya.
Itu bahasa kasarnya. Kalau bahasa Qurannya, bahasa lembutnya ya orang-orang yang jahat yang memimpin. Sama saja sebenarnya. Fa'asau fiha, dan justru mereka bermaksiat. Aso yaksi asyan wa maksiatan. Kata-kata aso itu maknanya ya durhaka, tidak taat dengan perintah Allah. Mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'alu dzalika ahlaknahum. Apabila mereka berbuat begitu, maka kami akan hancurkan negeri itu. Wa qala Abu Utsman An-Nahdi amarna bi tasdimi wa ja'alnahu amara unusallidin. Ini sama. Jadi nanti yang jadi pemimpin adalah orang-orang penguasa. Mereka orang-orang yang kaya. Masya Allah. Nah ini Al-Qurtubi masih sama ya tadi amru imarah kata sama. Kemudian kata mutrafun. Nah, al-mutrafun itu di situ jelaskan oleh para ulama, al-muna'amu wa khussu bil amri li'anna ghairahum taba'alahum. Nah, kenapa sih yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah itu pemimpin dulu? Kok bukan kita orang awam, kita anak buah, kita rakyatnya? Kenapa harus penguasa dulu? Karena kalau penguasanya taat, kita ngikut. Penguasanya jahat, kita ngikut. Kecuali hanya orang-orang yang tertentu yang memang punya keimanan yang kuat, dia nggak ikut penguasa. Tapi kalau penguasanya jahat, ikut. Makanya diperintahkan dulu oleh Allah, penguasanya dulu untuk taat kepada Allah dan Rasul. Badammarnaha tadmiro. Akhirnya kalau memang seperti itu, fahaqqa 'alaihal qaul, maka ketetapan Allah akan berlaku di negeri itu. Apa itu? Badammarnaha tadmiro. Ai bermakna iqtasalnaha bil halak. Kami akan hancurkan dengan serata-rata dengan tanah sehancur-hancurnya. Itu bahasanya. Tadmiro, dengan sehancur-hancurnya sudah nggak tersisa. Kemudian berjamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kata fisq, al-fisqu atau fasik. Di dalam tafsir Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani menjelaskan. Li'anna al-fisqul ibarah al-ityani bididil ma'murun bih. Jadi kata fasik itu adalah sebuah ibarah sebuah kata ungkapan ya. Yang apa itu? Orang yang mendatangi selain yang diperintahkan, orang mengamalkan selain yang diperintahkan Allah, itu namanya fasik. Jadi orang yang mengamalkan berbuat tapi selain yang diperintahkan Allah, itu namanya orang fasik. Itu maknanya yang Fakunu fiskan yunafi kaunu ma'muran bihi wa yuqabihu. Bahkan bukan hanya menyalahi yang diperintahkan, bahkan mereka itu menentang, melawan. Masya Allah. Sekarang ini banyak Pak orang melawan. Quran injak-injak, ulama dilawan. Banyak sekali. Dan berita ya nggak ada yang memberitakan. Qaul atsani, pendapat yang kedua, annal makna amarna mutrafiha aqtanna fusaqah. Fusaqah. Kami akan perbanyak di negeri itu orang-orang yang fasik. Loh, gimana ya tafsir ayat ini? Semakin ngeri. Kalau itu yang terjadi, maka negeri ini, ya Allah, naudzubillah dari akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita percaya bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin bohong. Ini bukan hoax. Orang bisa ngomong hoax, tapi ayat tidak bisa dikatakan hoax. Ayat pasti benar. Inna naba'ul mustaqarr, ayat itu memiliki kebenaran yang bisa dibuktikan secara empiris. Inna naba'al haq, bisa dalam Quran itu adalah hak dan pasti benar. Dalam Quran itu naba'ul mustaqarr, naba'ul haq. Ya, hampir sama-sama menguatkan kalimat sinergi kalimat delapan. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati. Ternyata informasi dari Al-Qur'an bahwasanya kalau pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa kita justru fasik, mereka bohong dan lain sebagainya,
itu sangat berpotensi untuk mendatangkan kehancuran negeri. Nanti kita akan bahas bagaimana hancurnya, maksudnya apa. Nanti kita teruskan dulu. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana informasi dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tambah ngeri. Hadis Nabi, kehancuran tetap terjadi jika kejahatan sangat banyak. Orang soleh ada, tapi nggak bisa bersuara. Bukan tidak bisa bersuara, tapi suaranya dibungkam. An Zainab binti Jaksin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faji'an wa yaqulu wa yaqul. Dari Zainab binti Jaksin. Zainab binti Jaksin siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk ke rumahnya faji'an dan terkejut. Wa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la ilaha illallah wailul lil Arab bin sirarin qad iktaraba futiqal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Celakanya bagi orang Arab. Min syarri qad iktaraba futiqal yaum. Bahwasanya banyak bahwasanya banyak ternyata di negeri ini. Nah, misalkan wailul lil Arab min syarri qad taraba futiqal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Celaka bagi orang Arab. Dari yang paling jelek-jeleknya, bahwasanya apa? Telah akan dibukakannya di hari itu radmi Ya'juj wa Ma'juj. Buntonan ya, apa? Tutupnya Ya'juj dan Ma'juj. Mithla hadihi, seperti ini. Wa khalaqa bi asbuhi ibahami allati taliha. Jadi Nabi mengatakan, celaka yang bagi orang Arab. Sekarang ini terbukanya ada orang-orang yang jelek yang akhirnya menyebabkan terbukanya buntonan dari Ya'juj dan Ma'juj. Ini isyarat Nabi. Artinya apa? Yang bisa menyebabkan kiamat akan segera terjadi. Apa itu? Mithla hadil. Nabi kemudian mengatakan seperti ini. Nah, khalaqah, Nabi membuat sebuah lubang antara ibham, ini ibham sama sababa. Jadi ibham sama ini dijadikan satu begini. Jadi buntonannya Ya'juj dan Ma'juj itu lubang gara-gara perbuatan jahatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu ini, qalat Zainab. Maka Zainab berkata, ya Rasulullah, anuh laku wa fina sholihun. Nah ini penting. Apakah kami ini akan dirusak ya Rasul? Apakah kami akan dihancurkan ya Rasulullah? Padahal di samping kami ini, di tengah-tengah kami ini masih ada orang yang sholih. Masih ada orang yang mau pengajian, masih ada mereka sholat malam, masih ada mereka puasa Senin Kamis. Mereka orang-orang sholih ya Allah, ya Rasulullah. Apa juga akan dihancurkan pula ya Rasulullah? Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya akan dihancurkan. Masya Allah. Idza kathura khabwath, apabila kejahatan itu sudah banyak. Kalau orang yang jahat itu jumlahnya lebih besar, maka orang-orang yang baik-baik pun, orang yang soleh pun akan dihancurkan oleh Allah SWT. Nauzubillah. Ini hadis Nabi ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Fitan bab Ya'juj wa Ma'juj. Juga diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim fil fitan wa aslatus saat, tanda-tanda kiamat. Bab terapa fitan. Nah ini hadis ini jelas tidak ada masalah. Ini informasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, semoga tidak terjadi. Jadi ternyata orang solih, kalau walaupun ada orang yang solih tetap dianjurkan oleh Allah. Kalau orang yang solihnya nggak diam saja, tidak bersuara, ya mereka norok bontek, istilahnya orang Madura.
ikuti aja apa pemimpinnya. Masya Allah. Maka kalau begitu, ini pengaruhnya nanti kehancuran negeri ini akan semakin nampak. Ini jenis-jenisnya kehancuran, kerusakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan dilihat dalam surat Ar-Rum ayat 41, ayat yang sangat umum ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan bima kasabat aydin nas, disebabkan banyak bak sababiyah, disebabkan karena perbuatan manusia, karena yang dilakukan oleh manusia. Manusia siapa yang dimaksud ayat ini? Nah, di sini nanti bisa jadi maksudnya nas di sini adalah termasuk adalah pemimpin, penguasa. Maka Mbak menafsirkan. Akhirnya liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yaqdarun. Nah, ini yang harus hati-hati kita, agar Allah untuk merasakan kepada mereka ba'dalladzi amilu, sebagian dari orang-orang yang melakukan itu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Tahu ini apa betulnya? Agar Allah tegur mereka dengan adab sedikit ini dan macam-macam. Bisa jadi ekonominya mulai susah, banjir bandang di mana-mana, rakyat kelaparan. Masuk mungkin bisa jadi Allah mendatangkan pandemi seperti ini, karena banyak di negeri-negeri lain pun juga tidak sedikit mereka melakukan kemaksiatan. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu rusak bumi setelah bagusnya bumi. Wa da'uhu khaufa wa tama'a, berdoalah kamu kepada Allah khauf, dengan cara apa? Takut, rasa takut. Orang berdoa itu harus ada takutnya. Doa kok mendenang-mendenang. Ya Allah, sambil enggak ada. Doa itu harus ada rasa takutnya. Waktu dan berharap betul doanya dikabulkan. Masa doa sambil ya Allah, seandainya kau kabulkan juga nggak apa-apa, seandainya dikabulkan juga nggak apa-apa. Itu bukan doa. Doa itu yang optimis, bukan pesimis. Dan bahkan kalau bisa menangis di hadapan Allah di saat sholat malam. Masya Allah, itu luar biasa doanya. Doa kok pesimis, itu ada yang begitu. Nah, akhirnya ya Allah, kamu mohon kepadamu ya Allah, insya jika kamu mau ya silakan ya Allah. Masih tegur Nabi, gak boleh doa kau kayak gini. Surat Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin, dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Para jamaah sekalian yang dimau Subhanahu wa taala, di sini kata-kata fasad, ada kerusakan. Di sini la tufsidu, ada juga jangan berbuat kerusakan. Sampai saya kemudian menemukan banyak beberapa ayat di sini. Tapi yang di sini saya nggak akan bahas. Ini hampir mirip ya dengan ayat-ayat yang berikutnya. Coba perhatikan satu ini aja saya baca. Ai wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu rusak bumi setelah bagusnya bumi. Maksudnya apa? La tufsidu fiha bil ma'asi. Jangan kamu rusak bumi ini, jangan kamu hancurkan bumi ini dengan kemaksiatan. Wa du'a ila ghairi ta'atillah, atau meminta atau berdoa tapi doanya bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kepada Allah. Pada islahillah, iya, setelah Allah membagusi bumi, Bapak atau Rasul wabayan syariah, dan kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan memberikan penjelasan untuk syariat-syariat Islam ini. Wa du'a ila ta'atillah, dan doa atau mengajak untuk taat kepada Allah. Wa dan makna qaul hasan wasudiyun wa duha wal qalbi. Dan inilah beberapa penafsiran yang dipakai oleh para tabi'in.
Kemudian lagi yang penting di sini, waqala Atiyah, la ta'su fil ardi fayumsikullahu al-matar. Jangan kamu bermaksiat di muka bumi ini. Kenapa? Karena kemaksiatan itu bisa menahan air hujan. Yang mestinya mau turun air hujan ditahan oleh Allah, nggak jadi turun. Kenapa? Karena kita maksiat. Wa yuhlikul harta bima'asikum. Dan Allah juga menghancurkan tanaman-tanaman yang mestinya jagung bisa dapat 2 ton, oleh Allah dikurangi. Tinggal beberapa kilo saja. Saya dulu teringat masih ketika di pesantren itu, di gudang belakang itu yang namanya padi itu gabah ya, itu bertumpuk-tumpuk banyak banget ya ini. Sekarang itu dulu ya bisa sampai dapat 2 ton. Saya konfirmasi betul kepada petani-petani yang masih ada, yang suku-suku. Bah, jenengan ini biasanya dapat berapa dulu Bang, jenengan awal-awal jenengan nanam? Wah, dapat bisa 2 ton Ustaz. 2,5 ton itu biasa. Sekarang ada berapa? 1 ton aja ngoyo sudah. Artinya wanaksim minal amwal wal anfus. Jadi rezeki oleh Allah, berkah bumi ini sepertinya oleh Allah sudah mulai diangkat pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tidak tahu iya apa tidak. Astagfirullah. Nah itu nih yang di antara. Kemudian para jamaah sekalian yang dimaulah Subhanahu wa taala. Wa ala hadzal makna ya'udhu islahiyah ay bada islahiyah yaha bil matar wal qasih. Bisa jadi termasuk bada islahiyah adalah di mana setelah Allah menurunkan hujan, kemudian maksiat orang itu ya udah enggak akan datang, akan hancur tanaman-tanaman itu. Kemudian jamaah sekalian yang dimaulah Subhanahu wa taala. Nah ini ada lagi bermirip ya dengan tafsirnya. Nah, para jamaah sekalian yang akhir yang saya sampaikan, saya tidak mau tulis ini, tidak sempat menulisnya. Ada gini, ada buku menarik yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, judulnya La Tufsidul Fil Ardi Ba'da Islahiha. Jangan kau hancurkan bumi ini setelah bagusnya bumi. Al-fasad, kehancuran, kerusakan, itu bisa 2 makna. Ada yang bersifat madah, ada yang ghairu madah. Ada yang materi dan non materi. Ada yang fisik dan non fisik. Kehancuran itu yang fisik kelihatan. Banyak pencemaran di mana-mana, tata letak yang salah, tata letak kota yang salah, desain rumah yang mungkin begini atau desain kota yang salah. Bagaimana untuk kepentingan orang-orang yang kaya dan lain sebagainya, misalkan contoh saja. Dan itu fisiknya pengundulan hutan, enaknya ditebangi, akhirnya rusak. Itu fisik. Tapi ada yang non fisik. Nah, ini non fisik yang lebih banyak. Apa? Di antaranya para ulama mengatakan termasuk kesyirikan itu memancing adab Allah Subhanahu. Kesyirikan. Dan banyak lagi lagi termasuk adalah yang non fisik itu para penguasa yang membuat undang-undang. Para penguasa yang bikin undang-undang dalam rangka untuk kepentingan tertentu, akhirnya Allah mendatangkan kehancuran. Atau juga bisa buat undang-undang, bikin perda yang untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan seseorang, akhirnya efeknya adalah kerusakan juga di orang-orang yang bawah. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Itu yang non materi, yang ghairu materi, yang bukan fisik. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sekarang ini bagaimana kita bersikap? Kita harus punya pendirian. Jangan cuma kita dibohongi. Jangan juga mengikuti hanya karena mendukung kebohongan yang jangan. Kita juga sama dengan bohongnya. Paling tidak minimal kita ini adalah punya sikap yang tegas. Kita punya sikap yang tegas. Tegasnya bagaimana? Nah, tegasnya bagaimana? Kalau tidak minimal kita harus punya pendirian. Jangan coba mau harga diri kita dibeli dengan murah. Sekarang ada banyak Pak untuk memilih seseorang
Cuma hanya dikasih amplop udah senangnya luar biasa. Dan sekarang apalagi nanti pilkada banyak yang sudah menyebar di mana-mana. Dan banyak yang terjadi saya tidak akan melanjutkan dengan sudah cari contoh sendiri kayaknya sudah lebih banyak daripada contoh saya. Nah, mungkin itu yang disampaikan kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, subhanallah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon untuk kalau memang ada pertanyaan monggo yang saya bisa menjawab. Yang saya tidak menjawab, saya tidak jawab. Mungkin begitu. Baiklah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Hasan Sufa. Kami silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi sudah menjelaskan menjabarkan surat Al-Isra ayat 16. Yang saya tanyakan Ustaz, pada saat ini mungkin tanggal 14 Desember itu diadakan pilkada. Itu semua menurut hadis Rasulullah sudah bertentangan. Sebab Rasulullah pesan kepada sahabatnya, kamu jangan minta jabatan, Allah tidak akan menolongmu. Saya rasa tidak ada yang diminta, tapi semua minta Ustaz. Apakah Indonesia ini sudah kena imbasnya tentang surat Al-Isra ayat 16? Paling enggak sudah keserempet atau peringatan. Bagaimana solusinya? Sebentar lagi mungkin ada pilkada bersama. Semua akan dibeli, otomatis akan dibeli. Rumah sakit Nganjuk sudah dibeli semua Ustaz. Ternyata hasilnya akhir-akhir ini juga banyak yang menyesal. Sekian, terima kasih, mohon solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya, satu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memang para jamaah sekalian yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya jawabannya tidak di saya sebenarnya. Yang merasakan, yang alami bapak-bapak dan ibu-ibu masing-masing. Seperti apa? Itu jawabannya sebenarnya. Bahkan mungkin lebih pintar jawabnya dengan daripada saya. Cuma saya dari tinjauan melihat dari tinjauan ayat dan tinjauan hadis mau. Artinya bagaimana minimal ada musyawarah. Dalam Islam itu tasyawur, musyawarah. Dari teman-teman Majelis Ulama, dari teman-teman NU, dari teman-teman Muhammadiyah, ayo musyawarah bareng yuk. Bagaimana kita sepakati bagaimana pemimpin-pemimpin yang ini ada calon, ini calon, apalagi pilkada gitu. Kita datangi atau apa, ini coba bagaimana kedepannya dengan memimpin seperti apa dan profilnya seperti apa. Kita lihat track recordnya ini bagaimana sebelum dia menjadi pemimpin. Nah itu dibaca semua. Dan jenengan sekarang ini semua orang sudah cerdas Pak. Mana bohong dan tidak itu tahu. Pasti semua sudah cerdas semua. Cuman di sini kita harus punya harga diri yang mahal. Musyawarah kita tetap pertimbangkan. Jangan sampai mendatangkan mudarat yang jauh lebih besar. Makanya ini mudarat. Kata Nabi, kata para ulama, apabila ada mudarat, ketika Abu Akhaf ini wajib diambil mudarat yang lebih ringan daripada itu. Maka hukumnya wajib. Ambil dari mudarat yang lebih ringan. Kalau misalkan ambil mudarat yang lebih besar ya berat nanti, dan itu justru malah kita tidak kelangsungan dakwah ke depan semakin berat. Dan ini sudah diprediksi. Nah, ya. Jadi ada mudarat yang lebih besar, maka jangan kita lakukan. Jadi ambil minimal yang mudarat yang lebih ringan. Satu. Yang kedua, apakah bertentangan semua dengan surat? Sebenarnya ada hal yang tidak bertentangan. Selama orang itu mau melaksanakan tidak minimal tidak terlalu banyak maksiat lah, itu sudah mending Pak. Sekarang di mana-mana di Indonesia itu begitu. Pemimpin mesti jadi tawa ya mencalonkan diri. Padahal paling tidak bagi orang yang beriman itu nggak boleh pantang itu. Kecuali ada mungkin hal-hal yang darurat yang harus kita lakukan. Dan itu pun melalui musyawarah, tidak mungkin sendirian. Aku dipilih ya. Jangan.
Ada tokoh-tokoh pendekatan dengan ulama-ulama dulu. Iya Ustaz, gimana ini ya? Kayaknya kita harusnya butuh pemimpin yang bisa mengayomi kita. Bagaimana nanti kita butuh pemimpin nanti akan membuat perda, akan membuat undang-undang untuk kepentingan umat Islam. Untuk kepentingan bagaimana mengayomi semua rakyat lah paling enggak begitu. Sebab apa? Bagaimanapun kita memilih pemimpin adalah tujuannya untuk menginginkan aspirasi, bukan untuk menginjak-injak malah. Saat itu dimusyawarahkan bersama dan berdiskusi bersama. Saya yakin ada solusinya. Cuman jangan kemudian, wah saya gak percaya. Jangan dulu. Islam itu kita husnuzon dulu. Baru ada gerakan-gerakan bagaimana. Nah itu baru kita kawal. Nah bagaimana sudah sepakati kemarin. Kok begini ternyata begini dan lain sebagainya. Itu tetap harus kita ngawal. Jangan kemudian kita merasa bodoh. Pokoknya apa itu terserah. Nah itu jangan. Itu biasanya kita banyak yang begitu. Kita kawal pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan mereka kita doakan mereka bisa taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Karena memang al-muna'amun kata Nabi. Jadi mereka orang-orang yang hidup kaya nanti akan jadikan pemimpin di akhir zaman. Dan itu menentukan langkah negeri. Jadi penguasa-penguasa yang mereka itu orang-orang yang rata-rata memiliki kelebihan nikmat itu para umara, para atul ulama, para pemimpin, para pembesar-pembesar. Itu mereka akan menentukan negeri ini. Lah kalau kita sendiri milih asal-asalan karena yang bayar kita ya nggak dapat apa-apa. Kita dapat uang 100.000, setelah itu kita akan diinjak sekian tahun. Kita akan jadi pancikan, diinjak, jadi pijakan sekian tahun. Padahal kita cuma hanya mendapatkan uang 100.000, itu murah banget harga kita. Dan itu paling banyak mayoritas umat Islam di Indonesia itu dengan menjualnya murah. Mungkin itu ya jawaban saya, dan jawaban yang lain insya Allah dengan lebih bisa menawarnya sendiri. Itu yang lain, kalau nggak ada saya cukupkan. Baiklah, bagi jamaah yang lain ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin pertanyaan yang lain silakan. Mungkin topik kurang apa ya, yang beda dengan topik ini silakan. Jangan kena corona. Wah senang ya, ini makan senang dengan corona. Oke, pesanan gini Pak. Saya di malam saya menyampaikan sedang kajian online, jamaah minta online. Oke Pak, habis isya akhirnya saya datang ke Nganjuk jam 9 baru saya berangkat. Baru bisa berangkat karena ada online habis isya sampai jam setengah 9. Jadi intinya adalah kita berpaku, kita berpedoman, bersikap sebagaimana dalam surat surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini bicara tentang haid, tetapi di akhir ayat ini Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada mereka yang selalu bertaubat, dan Allah cinta kepada mereka yang membiasakan dirinya berperilaku hidup bersih. Saya dibantah di jamaah, saya keliling ke pesantren kok mesti kempros semua. Mereka itu yang punya ayat, mereka yang punya hadis. Manusia gimana saya jawabnya? Saya dibantah. Artinya ini PR besar. Kita sendiri banyaknya nggak sadar kok. Kita sendiri banyaknya kemproh. Dan kita baru sadar ternyata pentingnya cuci tangan itu ketika ada corona. Ada airnya tuh. Apalagi sekarang airnya mati lagi. Jadi kita baru sadar pentingnya cuci tangan itu ada corona. Padahal sebelumnya Nabi sudah mengatakan. Makanya bab fikih yang dibahas pertama kali mesti bab tentang air. Babul miyahu, bab tentang air. Bila umarok merancak, hampir semua kita fikir dimulai mesti tentang bahas air. Kenapa dengan air? Ternyata cuci, bersuci, kita ini penting bersuci. Ya dengan di saat mau bangun mau sholat malam, jangan kamu masukkan air tangan kita ini ke bak mandi dulu, nggak boleh, cuci dulu.
dicuci dengan tangan apa? Dengan air yang mengalir. Itu hadis, bukan protokoler. Ini hadis. Kenapa kata Nabi? Nabi memberikan alasan. Karena kamu nggak tahu aina batat yadak. Tadi malam tanganmu bermalam di mana? Kamu nggak ngerti. Cuci, padahal itu cuma tidur, Pak. Jadi nggak kemana-mana. Apalagi kayak saya dari Surabaya ke sini, ke sana, ke sana. Wah itu mesti banyak cuci tangan mesti. Tidur, bangun tidur saja. Kita disunahkan oleh Nabi untuk cuci tangan dan jangan masukkan langsung ke kamar mandi, cuci tangan dulu. Kemudian setelah itu apa kata Nabi? Masukkanlah air ke dalam kedua lubang hidung. Nah, istinsyak. Kemudian kalau kita keluarkan namanya istintar. Istintar. Dan itu di saat panjenengan bangun tidur. Apa tujuannya? Nabi menjelaskan, fa inna syaitana yabitu fi khaysumihi, dalam hadisnya. Dalam hadis Muslim, fa inna syaitana yabitu fi khayashimihi, untuk jamak. Hadis ini Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Sesungguhnya setan itu bermalam di kedua lubang hidung. Ini setan apa ini? Ini setan bermalam di kedua lubang hidung. Akhirnya saya tuh mikir, ini apa ya hadis ini? Apa yang dimaksud Nabi? Baru ketika saya ketemu saat itu ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang berjudul Alamul Jin dan Alam Syaitan. Nanti Alamul Jin wa Syayatin. Ya kemudian diterjemahkan, ada yang menerjemahkan alam jin dan alam syaitan, ada yang menerjemahkan yang berbeda, alam supranatural. Keren terjemahnya. Padahal sama, bukunya sama. Di sana dijelaskan, fa inna syaitana yabisu fi khaysumihi, sesungguhnya setan bermalam di kedua lubang hidungmu. Ternyata yang dimaksud setan itu apa? Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar menyatakan di situ adalah virus, bakteri, kuman, itu ada di hidung kita. Makanya jangan kalian PCR swab. Itu yang diambil mana? Rapid. Yang diambil apa ya? Dari hidung. Dimasukkan tek sampai masuk ke atas, notok diputar. Nah, diambil. Sampai rasanya pengar sih. Langsung, nah diambil. Itu yang akan jadi sampelnya, jadi kemudian di lab. Kalau kita nanti istinzar, kita setiap bangun tidur kita masukkan ke lubang hidung itu, kita keluarkan. Kemudian masukkan ke lubang hidung kita keluarkan. Dan itu setiap hari minimal 5 kali kita lakukan. Insya Allah nggak ada corona. Sehat luar biasa. Jadi Nabi dari situ Nabi. Tapi saat itu Nabi tahu bahwasannya kondisi di akhir zaman semakin lama orang ini penyakit mesti bermuara di semua. Dia di hidung jadi tenggorokan yang di bagian sini. Semua mesti kan di sini semua. Dan itu melemahkan semua. Makanya istilahnya corona 1000 wajah. Di berbagai macam bisa. Walaupun nanti kita tidak menampilkan juga ada yang di politisi. Itu dulu mungkin yang saya sampaikan. Ini suratul mustaqim. Subhanallah. Kami setelah kami minta stop berkaulah dan saya kira mudah-mudahan saya doa dulu nih. Marilah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran, kita berharap dan kita tetap diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam kebenaran. Dan kita bermohon juga pada Allah, mudah-mudahan sisa umur yang kita miliki ini Allah nanti ada kata kita dipanggil oleh Allah, kita berharap betul kita nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhyar minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'ad wansur mu'minin. Allahumma akim ala man jihad waqma ala syirki wal fasadi wal dunya wal akhirah wa ilahin. Allahumma dafa'
annal wala wa riba wal waba wa zina wa jalajil al fahsyi wal madar minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iril ladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar nar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.